25 itu warga negara Indonesia. Kita lakukan pemeriksaan para korban ini, mereka ada yang sebagian besar berasal dari Aceh, sebagian besar ada juga yang dari Jawa Timur, dari Madura. Nah, mereka ini memang ada ditampung dulu oleh tersangka yang sudah DPO ini ditampung, kemudian dikumpulkan jadi satu untuk diberangkatkan. Tindak lanjut terhadap para korban ini yang 25 orang WNI akan kami serahkan kepada BP2MI untuk dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan untuk WNA nanti akan kita serahkan pada pihak imigrasi untuk dilanjutnya. Untuk tersangka sendiri kita amankan di rumahnya atau di lokasi penampungan. Terus kemarin dari foto-foto yang beredar juga ada anak ini statusnya seperti apa nih? Ya, jadi memang cukup miris. Pada saat kita mengamankan ini ada satu orang PMI yang membawa anak yang umurnya kurang lebih masih 3 tahun. Tentunya terhadap anak juga kita perlu berikan pelayanan yang khusus karena masih anak-anak. Dalam waktu singkat kita akan segera serahkan kepada BP2MI masing-masing. Dan kalau dari tersangka sendiri yang untuk SY ini diamankan di rumahnya. Setelah kita mengamankan 30 orang ini, kita lakukan pemeriksaan, kita tahu siapa agennya, kemudian kita lakukan pengamanan di rumahnya dengan perannya selaku fasilitator bersama-sama dengan suaminya yang pastinya DPO. Sebagai tambahan informasi, para korban ini membayar antara rentang uang 4 sampai 6 juta per orang untuk bisa diseberangkan ke Malaysia. Cukup? Oke, kan satu mungkin ini kan sudah sering terjadi ya, tragedi Bengkalis ini. Bagaimana untuk meningkatkan pengawasan kita terhadap PMI ini? Ya, tentunya terhadap tindak pidana perdagangan orang ini kami telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Kita melakukan upaya-upaya pembinaan, kita juga bersama-sama dengan Forkopimda dan Pemda untuk menjaga wilayah perbatasan kita agar tidak digunakan sebagai sarana untuk orang menyeberang TPPO ini. Kemudian kalau kita lihat dari profiling kasus-kasus yang masuk di sini, kebanyakan yang menyeberang dari Bengkalis bukanlah warga Bengkalis. Artinya kalau memang menyeberang warga Bengkalis, tentunya kita berpikir tentang bagaimana kesejahteraan perekonomian di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kalau sampai warga Bengkalis sendiri yang nyeberang untuk nyari kerja di luar negeri, ternyata wilayah kita hanya sebagai wilayah perlintasan saja orang menyeberang. Tentunya penguatan kita lakukan di daerah-daerah perbatasan yang masuk ke wilayah Bengkalis. Kita sudah melakukan penguatan di pelabuhan-pelabuhan dan tentunya kita bekerjasama juga dengan pihak imigrasi, kemudian dengan pihak Pemda dan pengelola pelabuhan, sehingga hingga saat ini sangat minim sekali kita temukan adanya TPPO yang menyeberang melalui pelabuhan. Maka mereka bergeser menyeberangnya melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang kita tahu di Sepahat ini juga di tengah-tengah hutan mereka menyeberangnya. Tentunya partisipasi dari masyarakat kita perlu tingkatkan untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada warga di luar Bengkalis yang kemudian masuk ke Bengkalis, kemudian ditampung segala macam, yang memang patut diduga itu untuk TPPO.